Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terhadap rekan-rekan Universitas Cyber Muhammadiyah, mahasiswa maupun mahasiswi yang sudah mengakses video pembelajaran tentang basis data. Pada chapter kali ini kita akan membahas tentang ERD tingkat lanjut. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah mencoba merancang sebuah basis data bersama rekan-rekan kita. Sekarang adalah bagaimana kita untuk bisa menyambungkan atau membuat tabel di basis data kita untuk saling terhubung. Bersama dengan saya, Ridho Surakusuma, yang akan menjelaskan kepada rekan-rekan sekalian bagaimana kita untuk bisa menghubungkan antar entitas atau antar tabel di dalam sebuah database. Pada pembahasan ini ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah derajat himpunan, kemudian ada pemetaan, ketiga adalah key, dan yang terakhir adalah tipe-tipe atribut atau contoh dari penggunaan key. Apa sih itu key? Ya, sabar ya, nanti akan saya jelaskan apa itu tentang key di dalam sebuah database. Next, kita belajar tentang derajat himpunan relasi. Jadi sebuah database itu memiliki tingkatannya sendiri-sendiri, yaitu antar tabel ataupun antar data di dalam database ya. Apa sih itu tentang derajat relasi? Derajat relasi menunjukkan banyaknya himpunan entitas yang saling berelasi. Artinya ada himpunan-himpunan tertentu atau adanya entitas-entitas tertentu yang saling terhubung. Nah, di sini ada 3 hal atau ada 3 derajat. Yang pertama ada unary degree sebagai derajat 1 yang melibatkan sebuah entitas yang berelasi dengan dirinya sendiri. Lalu ada yang kedua disebut dengan binary atau binary degree, derajat 2, yaitu himpunan relasi yang melibatkan 2 himpunan entitas. Secara umum, himpunan relasi dalam sistem basis data adalah binary. Yang ketiga adalah ternary degree atau derajat 3, yang merupakan himpunan relasi yang memungkinkan untuk melibatkan lebih dari 2 himpunan entitas. Nah, seperti apa sih contoh dari derajat relasi ini? Yuk, kita ke slide selanjutnya. Di sini bisa rekan-rekan lihat ada di sebelah kiri, yaitu ada entitas sebuah pegawai ya. Ini adalah sebuah entitas yang bernama pegawai. Nah, kalau kita sebut dengan unary degree, itu dimaksudkan bagaimana entitas ini dia terhubung ke dirinya sendiri. Misalnya seorang pegawai itu melakukan pelaporan kepada atasannya. Nah, pelaporan tersebut dikembalikan ke pegawai lagi. Jadi entitas pegawai ini terdiri dari staf, direktur, general manager, manager, supervisor atau kepala departemen dan lain sebagainya. Sehingga antar pegawai dapat melakukan sebuah kegiatan atau input data yang ditujukan kepada pegawai yang lainnya. Sehingga di sini ada relasi yang bernama melapor ya, seperti itu. Jadi dia melakukan hubungan dengan dirinya sendiri. Kemudian ada yang disebut dengan binary degree, yaitu antar entitas, yaitu pegawai melakukan pekerjaan dari pegawai melakukan pekerjaan ke departemen pegawai itu sendiri, seperti itu. Jadi melakukan sesuai job desk-nya. Kemudian ada yang disebut dengan ternary degree, yaitu hubungan lebih dari 2 entitas. Di sini ada entitas pegawai, entitas proyek, dan entitas kota. Nah, ketiga entitas ini saling terhubung, seperti itu ya. Itulah contoh dari derajat relasi. Oke, kita next. Tentang pemetaan kardinalitas relasi. Apa sih itu pemetaan? Yaitu menggambarkan banyaknya jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Untuk himpunan relasi binar, pemetaan kardinalitasnya dapat merupakan salah satu dari tipe-tipe berikut, yaitu ada
satu ke satu ke banyak, banyak ke satu, dan banyak ke banyak. Di sini bisa dilihat one to one atau one to many to one, dan many to many. Seperti apa sih penerapannya? Yuk kita lihat pada gambar yang berikut ini. Nah, di sini adalah simbol-simbol ERD yang mana di sini pada gambar A ya, di sebelah kiri saya, itu adalah hubungan one to one yang mana antar tabel itu saling terhubungan. Seperti itu, A1 ke B1, A2 B2 dan seterusnya. Kemudian kita bergeser ke sebelah kanan. Pada gambar B ini ada one to many, yang mana satu tabel A1 itu terhubung ke dua tabel di B1 dan B2. Sedangkan pada gambar yang sebelah kanannya lagi, yaitu adalah many to one, itu menghubungkan antar tabel atau dua tabel A1 A2 ke tabel di sebelahnya yaitu B1. Nah, begitu halnya seperti gambar B di sebelah kanan saya ini. Jadi antara A1, A2 itu saling terhubung dengan tabel B1, B2 secara kesinambungan seperti itu ya. Kita membahas hal yang paling menarik dari tingkat lanjut ERD itu adalah penggunaan key. Jadi ada 3 key utama, yaitu ada super key, candidate key, dan primary key. Nah, mungkin rekan-rekan sudah familiar yang disebut dengan primary key itu apa. Sebelum kita masuk ke contoh atau apa sih yang disebut dengan super key, candidate key, dan primary key, mari kita lihat dulu. Apa sih definisi dari super key? Super key merupakan satu atau lebih atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah relasi secara unik. Sedangkan candidate key merupakan kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah relasi secara unik. Kalau primary key, nah ini yang paling familiar nih bagi rekan-rekan yang baru belajar maupun awam di sebuah pelajaran basis data. Primary key merupakan salah satu candidate key yang terpilih. Pemilihan primary key dari sejumlah candidate key umumnya didasari oleh: pertama, key tersebut lebih sering, lebih natural untuk dijadikan sebagai acuan. Kemudian key tersebut lebih ringkas. Dan yang terakhir, jaminan keunikan key tersebut lebih baik. Nah, sekarang kita akan bahas di contoh atau gambar yang di bawah ini ya. Oke. Bisa dilihat di sini ada yang disebut dengan primary key. Primary key ini adalah sebuah data atau kolom yang memiliki tingkat keunikan ya. Di sini disebut dengan ID pada tabel mahasiswa. Kalau di tabelnya prodi, itu yang menjadi primary key adalah kode prodi. Loh, Pak, di sini ada yang disebut dengan foreign key. Foreign key ini apa, Pak? Kenapa tidak ada di 3 macam key ini? Foreign key ini adalah cara untuk menghubungkan antar tabel, yaitu tabel mahasiswa dengan tabel prodi agar bisa terhubung bagaimana? Dengan menginputkan atau menambahkan kode prodi pada tabel prodi ini ke dalam tabel mahasiswa. Seperti itu ya. Jadi primary key pada tabel prodi ini menjadi foreign key di tabel mahasiswa. Nah, kemudian apa sih yang disebut dengan candidate key? Candidate key ini merupakan kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah relasi secara unik. Nah, jadi selain ID yang unik di tabel mahasiswa ini, ada nick dan NIM. Nah, jadi nick dan NIM ini menjadi kandidat key, yang mana dia juga memiliki tingkat keunikan sendiri. Seperti itu. Nah, kalau super key ini biasanya digunakan untuk database yang sifatnya sudah kompleks ya. Udah banyak atau menangani banyak tabel di dalam sebuah database.
bisa 20, 30 dan lain sebagainya. Jadi untuk membedakan ya, untuk memberikan keunikan yang tingkat lanjut, kita gunakan yang namanya super key. Nah, super key ini terdiri dari nilai ya, nilai yang tidak sama maupun yang sama. Misalnya di sini saya ngambil super key-nya itu ada di ID, nama, kemudian nick dan NIM. Ya, mengapa demikian? Karena super key ini benar-benar harus unik gitu. Jadi kalau primary key itu sudah unik, maka super key itu lebih unik lagi. Mengapa demikian? Kalau primary key ini hanya menggunakan satu kolom, ya satu kolom yaitu ID. Sedangkan kalau super key ini memiliki bisa sampai 4 kolom, yaitu ada ID, nama, nick, dan NIM. Begitu ya. Itulah perbedaan primary key sama super key. Nah, super key ini dia isinya belum tentu semuanya adalah kandidat key ya. Tapi kalau kandidat key isinya sudah pasti super key seperti itu. Contohnya seperti apa, Pak? Misalnya kita mengambil ID dan nama. Kalau ID ini tentunya unik ya. Sedangkan kalau nama ini memiliki kemungkinan untuk sama dengan yang lainnya. Nah, kenapa diambil ID dan nama, nick dan name? Itu adalah untuk memberikan pembeda yang jauh atau menjadikan super key lebih unik lagi. Seperti itu. Kemudian di sini ada hal yang menarik. Apa bedanya foreign key? Foreign key dengan candidate key ya. Bedanya apa nih? Kalau foreign key dia sudah pasti memiliki yang namanya tabel sendiri. Sedangkan kalau candidate key ini dia belum tentu atau dia tidak memiliki tabel sama sekali seperti si foreign key. Oke, seperti itu ya. Itulah perbedaan tentang key. Kita next ke yang terakhir yaitu contoh diagram dari ERD. Di sini bisa kita lihat ini adalah atribut ya teman-teman kan. Ini atribut. Yang bulat-bulat ini intinya atribut. Hanya saja yang punya garis di bawah ini disebut dengan primary key. Ya. Nah, yang ini juga primary key. Ini juga primary key. Dan ini juga primary key. Lantas bagaimana cara menghubungkan antar key ini? Yaitu kita harus menentukan di bagian mana yang menjadi entitas utama. Misalnya saya ingin buat ini adalah entitas utama. Nah, sehingga primary key yang berada di entitas member ini harus masuk ke tabelnya pegawai. Yang mana nomor member ini sekarang menjadi foreign key. Kalau yang di CD atau film juga dimasukkan ke pegawai, dia disebut juga sebagai foreign key. Lah sekarang kalau kita mau bilang kandidat key itu di mana? Misalnya pegawai ini dia punya satu lagi entitas yaitu nick pegawai atau NIP. Nah, ini disebut dengan apa namanya? Ya, kandidat key. Kalau super key di mana, Pak? Super key ketika kita melibatkan nomor pegawai, nick, KTP sebagai super key. Ya, di sini ada nomor pegawai, saya singkat dengan NP, ada nick dan NIM misalnya. Ini NIP ya, sorry NIP. Nah, inilah yang disebut dengan super key seperti itu ya, rekan-rekan. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila bisa haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.